Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini lepas dulu. Murid-murid SMP PGRI 2 Banda Sri Bawono itu kelas 71 maupun kelas 72. Materi pada pertemuan kedua ini untuk mata pelajaran PPKN kita sudah mulai masuk materi bab pertama. Nanti silahkan disimak baik-baik. Jika ada kesulitan silahkan tanya di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian merasa kesulitan. Dalam pembahasan hari ini mudah saja, nanti tugas kalian adalah hafalan melalui video juga tentunya. Dan kita akan lihat di materi pada pertemuan pertama ini kita masih pakai acuan buku paket ya. Buku paket yang bergambar seperti ini untuk kelas 7. Silahkan bagi yang belum mengambil ada di sekolahan. Nah, untuk materi pertama dari bab pertama, karena kita satu semester, di video yang kemarin sudah Bapak jelaskan ya, satu semester atau 6 bulan itu hanya 2 bab. Makanya untuk bab pertama ini Bapak pecah menjadi 2 subbab untuk pembahasan, kemudian penugasan dan lain-lain. Nah, poin pertama dari bab pertama ini adalah tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya kalian belum pernah ya ke Jakarta. Ini gambar gedung, ini adalah gedung Pancasila. Ketika study tour biasanya ini termasuk salah satu objek wajib yang harus dikunjungi untuk pelajar. Nah, kembali ke materi untuk sidang pertama BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zumbitsu Sakai. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Makanya 1 Juni ini disinyalir atau dikukuhkan menjadi 1 Juni, yaitu hari lahir Pancasila. Karena di dalam sidang BPUPKI ini hasil dari sidang pertama yaitu adalah tentang dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila ya. Itu adalah dasar negara negara Kesatuan Republik Indonesia atau ideologinya, dasar negaranya. Walaupun nanti setelah BPUPKI akan ada PPKI, namun kita masih sampai di awal yaitu setelah kita merdeka, proklamasi. Nah, itu kita sudah mulai merumuskan dasar negara. Mungkin pada saat itu para pendiri bangsa pun juga berpikir, wah ini negara sudah berdiri, yang paling penting adalah dasarnya, dasar negara dulu. KRT Rajiman Widyodiningrat ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Ini orang yang cerdas, orang yang pintar pada zamannya, sebagai salah satu dari founding father atau pendiri negara, bapak pendiri negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang juga menyampaikan pendapat-pendapat tentang rumusan dasar negara. Jadi nanti dari berbagai orang yang pada saat itu memberikan usulan rumusan dasar negara, kalau sekarang sudah jadi 5 sila ya Pancasila itu. Nah, sebelum itu ternyata banyak usulan-usulan. Nah, ini nanti ada 3 orang yang paling dibahas di dalam dunia sejarah Indonesia ini tentang usulannya. Kalau Rajiman Widyodiningrat ini adalah sebagai ketua BPUPKI pada waktu itu. Nah, usulan yang pertama adalah menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkan sebagai berikut. Bisa dibaca ya. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan. Singkat sekali. Jadi kalau menurut Muhammad Yamin, ini juga orang yang cerdas, orang yang pintar, mengusulkan 5 dasar yang harus dimiliki Indonesia sebagai dasar negara adalah ini.
Kemudian yang kedua menurut Mr. Supomo. Supomo juga mengusulkan ada 5, namun berbeda, walaupun esensinya sama. Menurut Supomo ada 5 unsur dasar yang akan membuat negara itu merdeka, yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 keadilan rakyat, dan 5 musyawarah. Jadi musyawarah itu memang sudah sebagai warisan leluhur ya, di bangsa Indonesia. Kalau ada permasalahan, lebih baiknya dipecahkan dengan musyawarah. Kemudian yang terakhir, ini sudah terkenal ini ya, juga sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, I.R. Soekarno. Menurut Soekarno juga terdapat dari 5 unsur landasan kemerdekaan dalam suatu negara, yaitu 1 nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan pri kemanusiaan, 4 mufakat atau demokrasi, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah 3 usulan tadi dibahas dalam rapat oleh ketuanya yang tadi ya, Rajiman Widyodiningrat. Di situ dibahas, kemudian akhirnya dicetuskan, jadilah yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ada 5 nanti. Nah, pada awal-awalnya tuh masih debat mereka. Dalam perdebatan itu nggak mencapai titik temu. Akhirnya dari 3 usulan pendiri bangsa tadi, Pak Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno, itu kemudian tidak menjadi titik temu dasar negara Indonesia. Akhirnya pada sidang BPUPK yang pertama dibentuk Panitia 9. Nanti kalian harus hafal nama-nama Panitia 9. Nah, ini sebagai tugasnya nanti. Kalian hafalan Panitia 9. Nah, dari bentukan Panitia 9 itu menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nanti juga ini sebagai tugas kalian. Tugas yang kedua, tapi minggu depan saja ya, itu adalah menuliskan isi dari Piagam Jakarta. Tapi tugas yang pertama dulu, yaitu adalah hafalan nama-nama Panitia 9. Nah, kita lanjut dulu lah sebelum masuk tugas dan lain-lain. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini di kelas-kelas, di tempat umum, di mana-mana selalu biasanya ada gambar Pancasila, karena itu adalah ideologi, simbol, sebagai simbol negara Indonesia, sebagai dasar negara. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPK yang kedua. Itu dilaporkan, kemudian dirumuskan, dibacakan hasil dari istilahnya inspeksi atau musyawarah mufakat dari Panitia 9. Nah, kemudian pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, atau kalau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, ini nanti juga kalian harus paham ini, apa bahasa Jepang PPKI, apa bahasa Jepang BPUPKI. Ini biasanya untuk anak SMP wajib hafal. Kemudian selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini juga tidak lepas dari Jepang yang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Amerika, sehingga dibom 2 kota atau gudang senjata yang menjadi basisnya Jepang. Pada tanggal 14 Agustus inilah terjadi kekalahannya, kemudian Jepang menyerah tanpa syarat, dijatuhi bom atom. Ini bisa kalian lihat di YouTube ya, bagaimana proses bom atom itu dijatuhkan, atau nanti minggu depan lah kita nonton bareng-bareng. Bapak putarkan di YouTube. Di YouTube ini. Itu memang mengerikan sekali. Bom yang komposisinya juga dari berbagai bahan kimia itu meledak satu kota itu, sampai sekarang sudah 70 tahun lebih. Itu tanahnya tidak bisa ditanami tumbuhan karena efek dari bom atom. Tandus, kering. Nah, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda.
golongan muda di Indonesia ya, akhirnya kemudian menginginkan kemerdekaan yang harus diproklamasikan secepatnya. Akhirnya 18 Agustus tadi 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun usulan Pancasila itu sudah dimulai dari BPUPKI. Jadi kan tadi BPUPKI bubar, bentuk lagi PPKI. PPKI itu melanjutkan BPUPKI saja sebenarnya. Anggota-anggotanya juga sebagian besar sama. Makanya eh, alhamdulillah lancar sekali untuk Indonesia sampai proklamasi, sampai pembentukan dasar negara, perangkat-perangkat administrasi negara itu juga sudah eh, lengkap istilahnya. Oke, terima kasih. Itu untuk materi pada pertemuan kedua ini ya, untuk bab pertama. Silakan nanti tugasnya ingat tadi apa kalian putar lagi di video tengah-tengah tadi sudah Bapak sebutkan tugasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, kemana-mana tetap pakai masker ya. Jaga jarak 5M tetap diterapkan sebagai protokol kesehatan kita hidup bermasyarakat. Dan sabar dulu ya kita untuk pertemuan tatap muka. Tetap kita harus menunggu instruksi dari dinas kabupaten atau dari pemerintah terkait. Jadi sementara tetap daring, tetap online ya. Walaupun seperti itu tidak mengurangi kita untuk tetap semangat dalam belajar. Kalian juga masih muda, harus tetap semangat terus. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.